Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, jumpa lagi di channel ini. Channel yang keren karena kita ingin membahas secara jernih, mengulik informasi atau berbagai pernyataan yang memang perlu dipersoalkan secara lebih dalam dan tajam. Beberapa hari lalu, tepatnya sih kemarin sih, juru bicara KPK, Sobat Ali, itu membuat pernyataan atas podcast yang kami buat. Dia mengatakan bahwa dia menepis tudingan yang dikemukakan, sinyalemen yang dikemukakan berkaitan dengan perubahan Perkom dan SOP yang akan meningkatkan tahapan penyidikan tanpa meletakkan tersangka di situ. Dia mengatakan tudingan itu tanpa alasan hukum. Ada dua nih, tanpa alasan hukum dan dikhawatirkan menimbulkan mispersepsi. Pimpinan KPK beruntung punya juru bicara seperti Ali, walaupun argumen yang dibangunnya itu false, fake, dan justru tidak mempunyai dasar hukum. Mari saya kuliti satu-satu ya. Yang pertama, Mas Ali, juru bicara KPK, menyatakan bahwa apa yang dikemukakan dalam podcast saya itu tidak mempunyai landasan hukum. Baik, yang pertama, podcast itu mengutip dan mendiskusikan satu informasi yang ditulis oleh salah satu media mainstream, Tempo, yang judulnya Kontroversi Penyidikan Tanpa Tersangka. Jadi informasinya itu ada. Dan informasi itu tidak pernah di-counter secara langsung oleh pihak KPK. Bahkan ada berita lain, ini yang kedua, yang menyatakan bahwa KPK mengkonfirmasi bahwa ada diskusi internal, disebutnya internal discourse, mengenai akan bagaimana meningkatkan status penyidikan tanpa harus menyatakan ada seorang tersangkanya. Jadi secara faktual berita itu ada, dan setelah dikonfirmasi juga berita itu memang soal pembuatan Perkom maupun SOP itu memang ada, benar adanya. Saya menginterpretasi seperti ini, saya menduga seperti itu. Itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga yang juga menarik untuk dikemukakan, pasal yang dijadikan dasar untuk melakukan perubahan Perkom atau SOP itu adalah pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KPK, dan itu tidak pernah dilakukan perubahan oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Di situ dinyatakan bahwa peningkatan tahap penyidikan jika ditemukan bukti permulaan, 2 bukti permulaan. Ya, dengan 2 bukti permulaan itu asumsi dasarnya sudah ditemukan siapa tersangkanya. Begitu loh. Jadi dengan begitu sebenarnya dijelaskan ada dasar hukumnya. Saya mempersoalkan pembuatan perubahan Perkom itu ada dasar hukumnya. Mempersoalkan itu. Justru ketika itu dirubah, apa dasar hukum perubahan itu? Itu yang penting. Nah, hal lain juga yang juga menjadi menarik. Saya mengaitkan dengan kasus Formula E. Ya, salah satu pimpinan KPK, coba Mas Ali respon ini. Apakah saya bohong atau pimpinan KPK yang bohong? Salah satu pimpinan KPK menyatakan bahwa dia akan mengekspos hasil penyelidikan itu. Mana hasil penyelidikan yang mau diekspos itu? Bahkan kemudian kami menanggapi, kalau bisa cuy, bukan hanya hasil penyelidikan, tapi hasil ekspos. Coba, nah kalau kemudian Anda ingin tahu dasar hukumnya, pakai dasar hukum yang ada di pasal 20 ayat 2 huruf C dari Undang-Undang KPK. Di situ dikatakan pertanggungjawaban publik yang harus dilakukan oleh KPK salah satunya adalah membuka akses informasi. Jadi ada dasar justifikasinya. Come on, buka. Anda punya dasar legalitas dan penuhi janji Anda itu. Nah, ini yang yang perlu dikemukakan. Jadi dengan begitu sebenarnya saya ingin mengatakan apa yang dikemukakan oleh kami itu bukan tidak punya landasan hukumnya. Dan kami tidak ingin membangun mispersepsi.
Ini justru ingin membangun kesadaran publik. Kecerdasan publik itu harus terus-menerus ditingkatkan. Dan kemudian ini juga jadi penting. Nah, bagaimana kaitannya dengan Formula E? Kami menenggarai, menduga seluruh perubahan itu pasti ada ujungnya, ada maksudnya, ada kepentingannya. Dan salah satunya diduga keras itu berkaitan dengan Formula E. Kenapa begitu? Ini tahun politik, coy. Dalam tahun politik ini, maka kemudian ada kepentingan-kepentingan kekuasaan yang menggunakan hukum, menginstrumentasi hukum, digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya. Itu yang harus dicegah. Gini aja deh, kami sudah pernah mengatakan, mari kita diskusikan itu. Mari kita debat terbuka. Mari kita diskusikan ini. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Saya nggak enak kalau mau bilang, mari kita taruhan. Nggak enak banget itu. Masa mau taruhan sih sama lembaga negara? Ya, mari kita diskusikan ini, kita buka ini. Ini bagian dari proses mencerdaskan. Kenapa perdebatan itu penting? Ini untuk menjaga supaya kita tidak melakukan kegilaan-kegilaan dalam tanda petik. Karena belum pernah terjadi sebelumnya. Tunjukkan sama saya kasus di mana KPK sudah menempatkan seseorang sebagai tersangka, ya, tidak menyebut tersangka ketika tahapan penyidikan itu dilakukan. Belum pernah ada. Ini yang disebut dengan kegilaan itu. Penetapan tersangka, peningkatan suatu penyidikan tanpa penetapan tersangka, itu belum pernah ada. Itu tidak lazim. Dan saya menggunakan frasa kata kegilaan dalam tanda petik. Jujur itu hebat. Mana kehebatanmu? Tunjukkan kejujuranmu. Mari kita berdebat secara jujur. Untuk menunjukkan kehebatan. Bukan kehebatan masing-masing. Tapi kehebatan dari upaya untuk penegakan hukum. Kehebatan untuk mendekonstruksi dan menaklukkan indikasi upaya menggunakan penegakan hukum untuk kepentingan di luar maksud dan tujuan utamanya. Kalau tidak mau berdebat terbuka, mari kita duduk diskusi. Terserah tempatnya ada di mana, saya menyediakan diri untuk memenuhi waktu kapan kita berdiskusi dalam kehangatan sebuah persahabatan. Hormat kepada Mas Ali, hormat juga pimpinan KPK yang selama ini tetap menegakkan integritasnya. Mari kita sama-sama menegakkan hukum tanpa melawan hukum seperti slogan yang selama ini dikemukakan oleh KPK. Terima kasih. Sampai jumpa di perdebatan. Saya tunggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.